gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah persamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Jika ingin menjadikan Kristen adalah saudara sepupu dari agama Islam, maka pastikan dulu umat Kristen di zaman sekarang, apakah mereka mengikuti Yesus atau mengikuti Saulus? Karena jika mereka mengikuti Saulus, maka nasab dari Saulus itu tidak sampai kepada Nabi Ishak alaihissalam. Bahkan Saulus bukan anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, tak pantas umat Kristen sekarang yang mengikuti Saulus dikatakan saudara sepupu dengan umat Islam. Karena Yesus dari Ishak dan Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Sementara Saulus di luar dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat muslim, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, viralnya statement dari pendeta Gilbert Lumoindong yang mengolok-olok zakat, wudhu, dan sholat telah membuat kegaduhan. Tidak hanya umat Islam yang tidak terima, tidak hanya umat Islam yang tersinggung, ternyata banyak dari umat Kristen termasuk para pendetanya yang tersinggung dengan statement yang diucapkan oleh pendeta Gilbert Lumoindong yang mengandung unsur penistaan tersebut. Nah, akhirnya lalu apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumoindong? Kemarin pendeta Gilbert Lumoindong bertandang atau bertamu ke rumah Pak Yusuf Kalla. Setelah itu bertandang pula ke MUI. Tujuannya apa? Meminta maaf. Oke, intinya kalau itu adalah penistaan dan yang bersangkutan atau pelakunya meminta maaf, umat Islam tetap memaafkan, tetapi proses hukum harus tetap berlanjut. Nah sahabat, spesifik untuk bahasan kali ini kita akan tampilkan sebuah statement dari pendeta Gilbert Lumoindong yang mengklaim bahwa umat Islam adalah saudara sepupu umat Kristen. Dan ternyata statement tersebut mendapatkan sebuah tanggapan yang sangat menohok dari mu'alaf Faruk Sianipar. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. 346 minutes later. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Ini setelah bicara sama Pak CK ini dia bilang salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah persamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Ya sahabat, sebelum kita tampilkan tanggapan yang sangat menohok dari mu'alaf Bang Faruk Sianipar yang nanti akan menjawab klaim atau statement dari pendeta Gilbert Lumoindong yang mengklaim bahwa umat Islam adalah sepupu umat Kristen. Tetapi apakah sebenarnya kayak gitu?
nanti akan dijawab oleh Bang Faruk ya. Dan di sini kita akan tanggapi ketika Pendeta Gilbert Lumoindong ini meminta maaf. Dia mengeluarkan dalil kayaknya ya, ketika ditampar pipi kirimu maka kasihkanlah pipi kananmu. Itu adalah basi, sahabat-sahabat ya, sangat basi. Dimana di situ tidak ada yang memberikan tamparan kepada si Pendeta Gilbert Lumoindong ataupun umat Kristen, tetapi di dalam gereja dia mengolok-olok, memperagakan gerakan sholat dijadikan bahan lelucon, bahan lawak-lawak, bahan olok-olokan. Dan hal itu dilakukan oleh Pendeta Gilbert di depan para jemaatnya. Dan notabene jemaatnya langsung tertawa, menertawakan gerakan sholat yang diperagakan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong itu. Artinya di sini apa yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert di dalam dia meminta maaf, dia merasa seperti dia bukan pelaku, dia playing victim di situ, pelaku macak korban. Ya inilah ya, merasa terzolimi, merasa tidak bersalah, padahal dia yang memulai. Dan akhirnya penyesalan berujung permintaan maaf tersebut. Sebenarnya simpel di dalam agama Islam itu ya, musuh tidak dicari tetapi ketemu tidak lari. Bukan seperti di dalam agama Kristen yang tadi dikatakan oleh Pendeta Gilbert, slogannya adalah ketika ditampar pipi kirimu maka kasihkanlah pipi kananmu. Itu hanyalah omong kosong belaka. Setelah kemarin viral khutbah dari Pendeta Gilbert, dia membahas tentang perpuluhan dan juga zakat. Akhirnya beliau meminta maaf yang didampingi dengan Bapak Yusuf Kalla. Hanya saja ada statement dari beliau yang saya rasa harus dikaji. Statement itu di saat beliau berkata bahwasanya Islam dan Kristen adalah saudara sepupu. Beliau menyatakan saudara sepupu karena menarik dari Abraham, Ismail dan juga Ishak. Jika menarik nasab dari Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail alaihissalam dan menarik nasab Yesus ke Nabi Ishak, memang pada sejatinya mereka adalah saudara sepupu. Akan tetapi jika dikaji dari ajaran dan juga seruan, maka sejatinya Kristen dan Islam itu tidak bisa dikatakan saudara sepupu, bahkan jauh dari perkataan saudara tiri. Jika kita membahas tentang umat Islam di zaman sekarang, kita semua sepakat bahwasanya umat Islam di zaman sekarang itu berupaya untuk mengikuti seruan dan juga ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi jika kita mengkaji tentang umat Kristen, apakah mereka benar mengikuti seruan dan juga ajaran dari Yesus? Oleh karena itu mari kita kaji. Yang pertama, di dalam Bible, Yesus tidak pernah menyatakan diri dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Lantas, kenapa umat Kristen mentuhankan Yesus? Yang kedua, Yesus menyuruhkan untuk mengkuduskan hari Sabat atau hari Sabtu. Kenapa umat Kristen itu beribadah di hari Minggu? Bahkan peribadatan yang dilakukan oleh umat Kristen di zaman sekarang itu jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh Yesus yang tertulis di dalam Bible. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Yesus tidak pernah menyebut keimanan Kristen di dalam Bible. Dan keimanan Kristen kali pertama dideklarasikan di Antioquia yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Dan di situ juga kali pertama Yesus dituhankan oleh Saulus. Semua perintah dan peribadatan Yesus sejatinya adalah untuk menggenapi hukum Torah, seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, bahwasanya Yesus diutus ke dunia ini untuk menggenapi hukum Torah, bukan untuk menghapusnya atau membatalkan hukum Torah. Sementara di dalam Efesus 2 ayat 15, Saulus menyatakan bahwasanya hukum Torah telah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib. Maka setelah itu didapati dua pengajaran di dalam Bible. Yang pertama adalah pengajarannya Yesus yang berdasari oleh hukum Torah. Yang kedua adalah pengajaran dari Saulus yang didasari oleh dibatalkannya hukum Torah. Dan ajaran Yesus yang didasari dari hukum Torah ialah seperti berpuasa, sunat, berdoa atau peribadatan yang khusyuk dengan gerakan sujud. Dan ada banyak lagi seruan atau perintah dari Yesus yang didasari oleh hukum Torah. Sementara seruan dan ajaran dari Saulus itu bertolak belakang dengan hukum Torah karena dia menyatakan bahwasanya hukum Torah telah dibatalkan. Oleh karena itu, jika ingin menjadikan Kristen adalah saudara sepupu dari agama Islam, maka pastikan dulu umat Kristen di zaman sekarang apakah mereka mengikuti Yesus atau mengikuti Saulus. Karena jika mereka mengikuti Saulus, maka nasab dari Saulus itu tidak sampai kepada Nabi Ishak alaihissalam. Bahkan Saulus bukan anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, tak pantas umat Kristen sekarang yang mengikuti Saulus dikatakan saudara sepupu dengan umat Islam. Karena Yesus dari Ishak dan Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Sementara Saulus di luar dari itu. Ya, teman-teman, mantap sekali ya penjelasan dan ulasan dari Bang Faruk Sianipar yang notabene adalah seorang mu'alaf ini ya, menjawab klaim atau statement dari Pendeta Gilbert Lumoindong yang mengklaim bahwa umat Islam adalah saudara sepupu umat Kristen. Dikatakan oleh Bang Faruk Sianipar,
Jangankan saudara sepupu, saudara tiri pun tidak. Berdasarkan tentang ajaran Kristen yang sekarang ini, apakah Kristen yang sekarang ini lebih mengamalkan ajaran Yesus ataukah ajaran Paulus? Oke sahabat, kita akan tampilkan beberapa ayat yang tadi disinggung oleh Bang Faruk Sianipar ya, yang notabene Kristen sekarang apakah mengamalkan ajaran Yesus ataukah lebih mengamalkan ajaran Paulus? Perbedaan prinsip-prinsip ajaran pokok Yesus versus Paulus. Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Tuhan dan sekali-kali tidak pernah minta disembah apalagi dituhankan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15 nomor 24. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Sedangkan ajaran Paulus adalah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 nomor 6. Ajaran Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi melanjutkan dan menyempurnakannya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5 nomor 17-20. Dan lalu apa yang diajarkan oleh Paulus? Paulus mengajak pengikut Yesus untuk mengutuk dan meninggalkan hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ada di dalam Galatia 2 nomor 16, Galatia 3 24 dan 25, Galatia 5 nomor 4, Roma 3 nomor 27 dan 28, dan Efesus 2 nomor 15. Perhatikan baik-baik Galatia 2 nomor 16. Ayat-ayat di dalamnya tidak saja secara terang-terangan menentang sabda Yesus seperti tertulis di dalam Matius 5 nomor 17-20, akan tetapi juga mencerminkan kebencian yang besar terhadap Taurat. Dan ajaran Yesus tentang sunat juga ada tertulis di dalam Bible, yaitu di dalam Lukas 2 nomor 21. Tetapi apa yang diajarkan oleh Paulus, yaitu bertentangan dengan ajaran Yesus seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 nomor 6 dan di dalam 1 Korintus 7 nomor 19, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran Yesus yang diingkari oleh Paulus. Nah, pertanyaannya kepada umat Kristen semua, khususnya kepada Pendeta Gilbert Lumoindong, umat Kristen itu mengikuti ajaran Yesus atau mengikuti ajaran Paulus? Nah, makanya di sini Bang Faruk mengatakan kalau Pendeta Gilbert Lumoindong mengklaim Islam adalah saudara sepupu Kristen, sangat-sangat tidak benar. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.